wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen, yang dimana di bagian tenaga endogen, saya akan lebih fokus ke bagian seisme, sedangkan di tenaga eksogen, kita akan lebih fokus pada pembahasan sedimentasi. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama itu tenaga endogen. Pengertian dari tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi dalam proses pembentukan muka bumi. Tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, di tenaga endogen ini, kita akan lebih membahas ke seisme. Oke, kita langsung ke pengertian dari seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan dan lipatan. Pada gerakan ini, menyebabkan timbulnya gelombang yang menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan dan lipatan, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Seisme adalah salah satu pembentukan muka bumi, di mana dalam prosesnya seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Oke, pembahasan selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya seisme ini atau gempa bumi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seisme ini. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Nah, gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempengan yang bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Oke, lanjut ke faktor yang kedua, letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik. Tetapi intensitas dari gempa yang disebabkan oleh gunung berapi terhitung relatif ringan dengan jangkauan yang terbatas. Nah, lanjut ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ini kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, goa yang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasa disebut gempa runtuhan atau terban. Lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu yang keempat. Faktor yang keempat yakni faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas terinduksi. Misalnya, dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Oke, setelah kita membahas faktornya, kita membahas tentang jenis-jenis dari seisme atau gempa bumi ini. Gempa bumi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu vulkanik, yang kedua runtuhan, dan yang ketiga tektonik. Ya, mari kita simak yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Gunung berapi yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang dapat menggetarkan permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan dari magma yang akan keluar dari perut bumi pada saat gunung akan meletus. Ketika magma bergerak menuju permukaan gunung berapi, maka ia akan bergerak ke atas sekaligus memecahkan bebatuan yang ada di dalam perut gunung berapi. Nah, gempa vulkanik ini sudah jelas karena disebabkan karena letusan dari gunung berapi. Jadi lanjut yang kedua, yaitu gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi karst
ataupun di daerah pertambahan runtuh. Secara umum gempa ini banyak terjadi di daerah yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Adapun contohnya adalah daerah kapur yang memiliki banyak sungai atau gua di bawah tanah yang tidak dapat menahan atau atap gua, dan juga di daerah pertambangan yang memiliki banyak rongga-rongga di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk mengambil bahan tambang. Nah, yang ketiga, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran antar lempeng-lempeng tektonik yang letaknya berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Pergeseran lempeng-lempeng inilah yang menimbulkan energi yang keluar menjadi lebih besar sehingga terjadilah guncangan yang biasanya kita rasakan. Gempa tektonik ini seringkali terjadi di Laut Samudra Hindia yang merupakan wilayah pertemuan antara El Nino dan La Nino yang nantinya akan memberikan dampak di wilayah yang berada di pesisir pantai. Yaitu adalah jenis-jenis dari seisme ini atau gempa bumi, yaitu memiliki 3 jenis. Contoh dari seisme atau gempa bumi ini ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada 6 wilayah yang sering terjadi gempa, yang sering diguncang oleh gempa, yaitu di Nias, kedua di Lombok sampai Sumba, yang ketiga Laut Maluku Utara, yang keempat Ambon, yang kelima Laut Banda, dan yang keenam Sarmi sampai Mamberamo. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu tenaga eksogen. Nah, pengertian dari tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen memakai bantuan angin, air, maupun gletser dalam proses pembentukannya. Tenaga eksogen yaitu air, angin, ataupun gletser akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk lalu menumpuknya, sehingga membentuk permukaan yang baru. Pada proses pembentukan muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pembahasan yang saya ambil, sedimentasi. Oke, langsung ke pembahasan sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. Materi sedimen berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimen ini adalah air, angin, maupun gletser. Nah, sedimentasi oleh tenaga air terjadi di sungai dan laut. Dalam prosesnya, air membawa materi sedimen lalu mengendapkannya. Dalam proses pengendapan ini, tercipta daerah baru, seperti pembentukan danau Tapal Kuda. Terbentuknya danau ini akibat pengendapan materi yang terjadi di satu sisi sungai, yang menyebabkan sungai menjadi terputus dan membentuk danau Tapal Kuda. Langsung kita bahas faktor penyebab terjadinya sedimentasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sedimentasi. Yang pertama, terdapat sumber material sedimen. Yang kedua, terdapat lingkungan yang cocok untuk pengendapan, baik di darat, transisi, maupun laut. Nah, yang ketiga, terjadinya pengangkutan oleh angin, es, maupun air terhadap sumber material, atau biasa disebut ini transport. Perbedaan arus. Yang keempat, perbedaan arus atau gaya menyebabkan berlangsungnya pengendapan. Yang kelima, adanya replasemen atau penggantian dan rekristalisasi, perubahan material. Yang keenam, proses diagnosis atau perubahan yang terjadi ketika pengendapan berlangsung secara kimia dan fisika. Yang ketujuh, proses kompaksi, yakni berupa akibat dari gaya berat material sedimen yang memaksa volume lapisan sedimen berkurang. Yang kedelapan, lithifikasi yang terjadi karena kompaksi yang berlangsung terus-menerus sehingga sedimen menjadi keras. Faktor
Sedimen juga memiliki beberapa jenis. Nah, berbagai jenis batuan yang merupakan hasil dari pelapukan serta pengikisan yang diendapkan, hal tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi batuan sedimen. Hasil dari sedimentasi ini bisa berbeda di suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, berdasarkan tenaga pengangkutnya, terdapat ciri-ciri tersendiri dari bentang lahan yang terjadi akibat proses pengendapan. Nah, bentuk-bentuk dari sedimen ini yaitu ada pengendapan oleh air sungai, yaitu batuan hasil dari pengendapan yang terjadi dikarenakan air ialah sedimen akuatis. Nah, yang kedua, pengendapan oleh air laut. Batuan hasil dari pengendapan yang terjadi karena air laut dikenal sebagai sedimen marine. Pengendapan oleh air laut tersebut dikarenakan adanya gelombang. Contoh, bentang alam hasil pengendapan oleh air laut antara lain pesisir, Spit, Tombolo, dan penghalang pantai. Sedangkan yang ketiga, pengendapan oleh angin. Sedimen yang merupakan hasil pengendapan oleh angin disebut sebagai sedimen aeolis. Bentang alam hasil dari pengendapan oleh angin tersebut dapat berupa gumuk pasir atau sand dune. Gumuk pasir terjadi akibat akumulasi pasir yang cukup banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut serta mengendapkan pasir yang ada pada suatu tempat secara bertahap, yang lalu menyebabkan terbentuknya timbunan pasir yang disebut gemuk pasir. Nah, yang keempat, pengendapan oleh gletser. Sedimen yang merupakan hasil pengendapan oleh gletser dinamakan sebagai sedimen glasial. Bentang alam hasil pengendapan oleh gletser ini contohnya adalah bentuk lembah yang semula bentuknya V menjadi U. Toh gambar dari sedimentasi ditampilkan sebagai berikut. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya paparkan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifaldi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.